Masih di kabar pagi, pemirsa 14 ABK asal Indonesia yang diduga diperbudak di kapal penangkap ikan asal Cina akhirnya pulang ke tanah air pada Jumat kemarin. Perlakuan tidak manusiawi ini mereka terima selama 13 bulan bekerja di kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal tersebut. Empat belas anak buah kapal WNI yang diduga menjadi korban perbudakan di kapal ikan berbendera Cina dipulangkan ke Indonesia. Mereka sebelumnya dikarantina untuk menjalani asesmen kesehatan selama 14 hari di Busan, Korea Selatan. Mereka nampak sehat saat tiba di Bandara Incheon sebelum diterbangkan ke tanah air dan sempat bertelepon dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat pagi, Ibu. 081.4 New York. Please proceed promptly to get Bu. to board your flight. Rasanya Thank you. Ya, alhamdulillah teman-teman dari Seoul, dari KBRI, Pak bersama yang lain, tentu teman-teman ABK semua ya. Iya, Ibu. Ke-14 ABK akhirnya tiba dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat kemarin. Mereka tetap menjalani pemeriksaan kesehatan sebagaimana diisyaratkan selama pandemi COVID-19. Mereka tiba bersama 91 WNI repatriasi yang bekerja di Korea Selatan. Setelah menjalani protokol kesehatan, ke-14 ABK dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. Penyidikan akan dilakukan tentang dugaan pekerjaan di luar batas kewajaran, termasuk waktu kerja melebihi waktu normal. Dugaan perbudakan ke-14 kru kapal ikan Cina ini diungkap stasiun televisi MBC News Korea Selatan. Menurut laporan MBC, dugaan perbudakan kru kapal ikan tersebut muncul setelah sebagian kru yang merupakan warga negara Indonesia melapor ke polisi di Busan, Korea Selatan. Para ABK menunjukkan sebuah video berisi pelarungan seorang ABK bernama Ari. Kisah pun mengalir dari video tersebut. Sebelum berangkat bekerja di kapal ikan, para ABK Indonesia menandatangani kontrak. Dalam kontrak, salah satunya disebutkan bahwa jika mereka meninggal di kapal, maka akan dikremasi. Abu dikremasi kemudian akan dikirimkan ke keluarga masing-masing ABK di Indonesia. Namun kenyataannya jenazah dilarung di laut. Selama bekerja di laut, mereka juga menjalani waktu kerja tidak wajar. Jadi seperti jam kerjanya Ibu yang terlalu lama ya. Jadi membuat kami untuk gak kuat gitu deh. Berapa lama, Mas? Berapa lama yang dimaksud? Mana? Berapa lama? Sekitar 18 jam lebih, Pak. Ya. Baik, Mas Rizky bisa diceritakan, kami sambil menampilkan video kapal yang Anda tumpangi ini, Mas Rizky. Apa sebenarnya yang terjadi di atas kapal ini, Mas? Di kapal itu seperti kayak tidak ada kesehatan ya Pak ya. Dari mulai pola makan, pola minum, aktivitas lainnya pun dibatasi. Jadi kami ya entahlah. Lalu juga tiba-tiba ada penyakit yang tidak jelas yang kami nggak tahu ya. Ya begitu Pak. Rizky Fauzan, Mas Rizky, sebenarnya makanan apa yang dikonsumsi oleh Mas Rizky? Apakah juga berbeda dengan ABK lainnya yang bukan ABK Indonesia? Ya berbeda Ibu. Kami makan dengan umpan ya, umpan untuk mancing, dan itu pun nggak segar ya Bu. Mungkin udah terlalu lama di dalam freezer, jadi dalam kategori tidak sehat lah. Dan ayam pun juga begitu. Rizky dan kawan-kawannya mengungkapkan kasus ini setelah 10 April lalu mereka berpindah kapal hingga sampai ke Busan, Korea Selatan. Salah satu dari ABK tiba dalam kondisi sakit hingga dilarikan ke rumah sakit di Busan. Namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal 27 April 2020 lalu. Kondisi para ABK Indonesia ini pun dilaporkan ke polisi di Busan yang menindaklanjutinya dengan serius. Namun saat hendak melakukan penyelidikan, kapal ikan Cina yang ditumpangi para ABK sudah meninggalkan lokasi. Kapal tersebut sebenarnya melakukan penangkapan ikan tuna, namun ternyata mereka juga melakukan penangkapan ikan hiu yang merupakan penangkapan ilegal. Tim TV One mengabarkan.